Tebak bro, hari ini kita, aduh, gimana ya? Gue pengen nanya-nanya nih ke gestar nih. Lu selama Apa? Nanya lu apa? buat gestar nih ya, ke Juana kali ya, ke Juana nih. Gimana Ju? Hadir. Offline, Apa mau nanya offline, apa nih? gimana nih? Online lu gimana sih rasanya? Enak? Aduh, online tahu sendiri lah ya, kayak gimana sinyal-sinyalnya segala macam. Ya seperti mahasiswa online pada umumnya deh. Aduh. Tapi menurut lu online tuh efektif gak sih? Lebih efektif offline kayaknya deh. Tapi Soalnya lebih kalau sadar. online tuh kita suka curi-curi waktu buat tidur, kabur, gitu-gitu gak sih? Iya sih, Betul, betul banget. mantap sekali. Tapi enggak, gue gak sering kayak gitu. Cuman ya temen-temen gue juga ceritanya kayak gitu. Oh gitu. Oh lu sering tidur-tidur gitu toh. Oh nyatanya begitu. Jangan buka rahasia dong. Jangan buka kan kartu di sini. Kan lu yang buka. Lu Kan lu yang buka. buka sendiri. Oh Iya. gitu, paham. Catat ya, Jangan diperjelas dong. ini orangnya tuh. Lanjut. Ya, jadi selanjutnya nih ya. Kita tuh mau bahas tentang apa sih? Kita tuh aduh apa ya? Listening, kenapa tuh? Hah? Aduh laptop gue kok nggak hang ya? Hidup gue sih aman-aman aja selama ini ya. Gimana ya? Gue merasa useless ya. Gue kagak offline. Yang useless banget gue. Mondar kayak orang apa ya? Nggak ada kehidupan gitu. Kemari ke sono. Ya iya. Nah, jadi pengertian listening itu ya. Jadi pengertian listening itu ya mendengarkan dalam bahasa Inggris adalah kemampuan kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Ya nggak? Kan? Pada dasarnya mendengar itu tidak sama ketika kita sedang menyimak. Akan tetapi mendengar dalam bahasa Inggris adalah hear. Beda. Sedangkan menyimak dalam bahasa Inggris itu listen. Listening sama um, hearing itu beda. Ya nggak? Kalau hear itu menyimak. Salah deh yang kebalik. Hearing itu mendengar. Ya nggak? Hearing itu mendengar. Kalau menyimak baru listening. Jadi kita lebih ke topik sekarang lebih ke listening ya, berarti menyimak ya. Ketika kita mendengar, maka telah melakukan aktivitas dalam menangkap bunyi. Baik itu bunyi dalam bahasa maupun non-bahasa. Entah itu kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya nggak, Bu? Kan juga melakukan kegiatan maupun aktivitas menangkap bunyi yang kita lakukan secara cermat. Selain itu, kita juga melakukan dengan sengaja. Ya nggak? Iya banget. Bener gak, bosku? Benar, Udah bosku. paling bener banget emang Gibran mah. Iya. Yoi. Kalau mendengar itu memang ada proses yang seperti diomongin sama si Gibran. Itu bener kok. Kita mendengarkan dari bunyi ataupun dari sesuatu yang kita dengar. Tapi menurutku sih, kalau mendengarkan itu lebih ke ketika seseorang sedang berbicara tentang apa yang sedang orang tersebut sampaikan, kita atau sebagai pendengar menanggapi dan mendengarkan apa yang sedang disampaikan, lalu mencermati kata demi kata yang mereka sampaikan sehingga kita memahami apa yang sedang orang tersebut katakan. Itu menurutku. Ya, kalau menurut Arfiana gimana? Sok-sok Iya, santai aja. Nggak usah dibawa serius. Ngapain sih hidup serius-serius amat? Ya nggak? Itu sukses, Bu. Ya nggak? Kenapa?
diam-diam aja sih Gayatri? Coba. Oke, Padahal lu ketawa mulu ya. dia tersipu kali ya, terpukau atau sama si Arvino atau si Gibran kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Oke nih, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pendengaran. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu pronunciation atau pengucapan. Nah, saat komunikasi, pengucapan seseorang itu penting untuk didengar dengan baik oleh orang lain. Makanya sebisa mungkin saat sedang berkomunikasi, kita mengucapkan sebuah kalimat dengan jelas. Yang kedua itu ada tatanan bahasa. Tatanan bahasa juga ini penting banget, soalnya banyak orang yang kalau ngomong gitu, dia tuh tatanan bahasanya nggak rapi atau nggak beraturan gitu lah. Jadi saat seseorang mendengar dia bicara, Jadi apa, hayo? Kok malu-malu sih? Kok malu-malu? Kabur. Gesernya kabur, guys. Kemana sih? Tersipu malu ya, absanya ya. Malu ya, Gayatri? Ya nggak apa-apa. Namanya baru pertama kali masuk TV ya. Nggak apa-apa. Di sini kita, awalnya gue juga malu-malu kok. Terpaksa. Ini mendadak begini. Ya, jadi tadi kan sampai di tatanan bahasa. Nah, jadi tatanan bahasa itu juga penting saat berkomunikasi. Jadi orang yang mendengarkan bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Terus selanjutnya itu visual support atau dukungan visual. Jadi saat berkomunikasi kita apalagi kalau ke sama manusia atau sama orang lain, kita biasanya menatap orang itu kan untuk lebih mudah berkomunikasinya. Nah, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi listening, pendengaran kita gitu. Dah, gitu. Oke, terima kasih banyak lo Gayatri lo. Nggak apa-apa lah malu-malu, saya ngerti lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngerti. Lu ini nggak sih, lu dengar suara dari Juana atau Tita nggak sih? Mereka diem-diem aja ya. Coba mending lu daripada ngomong gitu. Ngomong apa? Tenang kali ya. Gimana Mbak Juana? Tanya apa? Mbak Juana. Tanya apa nih? Tinggal di mana? Di rumah. Oh, tinggal di rumah. Sama dong, di rumah juga. Di mana? Iya gitu. Di Jakarta Barat. Jakarta Barat itu yang Sumatera ya? Aduh, kok salah? Oh, saya salah ya? Ya udah nggak apa-apa, maklum. Manusia juga, siapa sih yang perfect? Sini nggak ada kan? Benar. Ya bisa lah, bisa diterima alasannya. Goblok gue. Ya udah lanjut. Gimana? Aduh. Ya, tentang ini ya, tipe listening. Kalau kita nganggapnya listening itu cuma dengerin doang, itu ternyata nggak kayak gitu. Ternyata listening itu punya tipenya masing-masing dengan kategorinya sendiri. Dari yang gue tahu ya, listening itu ada 3 kategori. Ada general, ada spesifik, sama yang lain-lainnya. Nah, ini kita bahas yang general dulu nih ya kan. Ngomongin tipe. Yang general itu ngomongin tipe-tipenya Juana tuh apa sih? Tipe-tipe lu tuh apa sih, Ju? Tipe apa dulu ya kan? Lanjut. Oke, lanjut. Ini yang gue mau bahas yang general listening dulu ya. Yeah. General listening itu dia dibilangnya apa ya? Jenis utamanya dari listening. Jadi yang menjadi dasar dalam listening ngedengerinnya itu ada diskriminatif sama ada komprehensif. Nah, kalau diskriminatif ini dia benar-benar bentuk paling dasar dari listening. Jadi kita tuh cuma apa ya, kayak mendengarkan, terus untuk membedakan suara-suara itu tuh di diskriminatif listening, tanpa kita harus tahu
apa sih nih orang ngomongin apa, enggak, cuma dengerin aja gitu. Nah, kalau komprehensif barulah tentang pemahamannya, pemahaman dari pesan yang orang itu ngomong ke kita itu tuh kita memahaminya itu di tipe komprehensif ini. Nah, lanjut di kategori kedua itu ada specific listening. Di specific listening ini ada 3 tipe. Ada informational listening, critical listening, sama therapy. Nah, informational ini diam-diam gue ngeliatin pada ngantuk kali ya. Enggak kok, enggak. Enggak, ini Panjang banget, serius. Ini listening tuh benar-benar tipenya banyak banget. Itu lagi Karena baru tahu listening Iya kan, itu kita yang taunya listening tuh cuma denger doang kan. Iya. Ternyata nggak kayak gitu. Dia ada kategorinya sendiri ternyata. Nih lanjut lagi ya. kita tuh diam itu kan sesuai topik listening kan. Kita Oh iya, benar. Oh iya benar. Ya udah. Tepat. sesuai topik Ya aja. udah. Nih lanjut lagi. Terus tadi kan di specific listening ada namanya informational listening. Jadi maksudnya informational listening itu tipe listening yang kita gunakan untuk belajar. Kalau tadi kan cuma ngedengerin sama mahamin doang. Kalau ini lebih spesifiknya lagi, dia tes komprehensifnya listening. Kayak kita tuh, misalkan kita lagi pengen belajar suatu keterampilan khusus. Kita lagi mau belajar apa ya, misalkan lagi mau belajar HTML. Nah, kita tuh pakainya informational listening karena mempelajari informasi baru atau fakta baru gitu. Nah, terus di critical listening ini tipe yang lebih atas lagi dari informational listening. Dia tuh udah masuk ke dalam pemecahan masalah. Kayak ibaratnya misalnya kita lagi di tempat kerja. Terus ada teman kerja yang ngajuin proposal. Kita setuju atau nggak nih tentang proposalnya itu? Nah, itu kita mahaminnya itu di critical listening. Jadi nggak cuma untuk belajar atau ngedengerin doang, tapi kita nyari jalan keluarnya juga atau mengungkapkan pendapat di critical listening ini. Nah, terus yang terakhir dari specific listening itu ada namanya therapeutic or empathic listening. Nah, kalau kita curhat ini masuknya tuh ke sini karena dia proses mendengarkan pendengarnya itu seolah-olah ngerasain apa yang pembicaranya omongin, kayak temen lo curhat ke lo tuh, nah itu masuknya terapik atau empathic listening gitu. Nah, terus 3 tipe listening yang lainnya itu ada appreciative listening. Kalau appreciative listening itu dia mendengarkan yang gimana ya, kayak untuk membuat kita senang aja gitu, kayak kita dengerin musik. Nah, itu appreciative listening. Terus ada rapport listening. Nah, rapport listening ini kita mencoba untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Jadi kita dapat terlibat dalam jenis mendengarkan yang mendorong orang lain untuk mempercayai dan menyukai kita. Contohnya kayak apa? Contohnya itu salesman. Kan dipepetin terus tuh, kayak misalkan lo ke cewek-cewek nih ke Guardian. Nah, itu mbak-mbak ceweknya, mbak-mbak salesnya itu masuknya ke rapport listening gitu. Nah, yang terakhir ada selective listening. Kalau selective listening itu cenderung ke arah negatif sih, soalnya dia itu mau dia denger aja gitu loh, yang hanya ngedengerin informasi yang mereka mau aja gitu. Terus kadang tuh suka miskomunikasi, misunderstanding. Nah, itu di selective listening gitu. Sekian dari tipe listening. Ya, makasih Jana. Itu banyak banget tipe-tipenya listening. Iya. Dari Kakak Joanna Lucia dari Jakarta Barat ya tadi ya. Mantap. Jakarta Barat Pride nih. Oh, belum bro, ada satu lagi nih. Ada satu yang belum ngomong bro. Ada satu lagi yang ngomong bro. Siapa ya? Ih, nyengir aja nih orangnya. Mulu ego. Siapa ya? Nggak tahu gua. Udah lah, nggak usah lah. Dah, enak aja. Kacau lu. Gua belum ngomong ya. Kacau lu. Masa gua nggak ngomong, tampilin muka doang. Ini ngomong. Dia tadi nggak ngomong. Nah, itu dia orangnya dari... Namanya siapa? Namanya siapa? Tita. Dari mana? Tita. Dari Jakarta, Anjas.
Ya, emang Jakarta bukan itu. Itu kampung. Gitu. Oh, yang bener dong, Bu Tita, di mana sih sebenarnya? Ya kan Gibran mau ngapelin tahu. Oh, lu mau ngapelin gue ya? Aduh, gawat kalau kayak gitu mah. Kita mending gak usah ke topik situ kali ya. Ini kita ke topik ini aja. Terlalu deep nanti. Oh iya. Menurut gue barrier tuh gangguan kita mendengarkan secara efektif gitu sih. Pak, kelas online ini banyak banget gangguan-gangguan to listening yang banyak banget, yang bikin gue nggak fokus dan nggak efektif gitu buat dengerinnya. Biasanya sih kayak distraction gitu, misalnya ada notif HP nih. Nah, itu tuh bikin gue jadi gak fokus gitu ngedengerin dosennya. Nah, terus lingkungannya juga berisik kayak gitu. Misalnya adik gue suka rese tuh teriak-teriak kayak gitu. Nah, itu bikin pecah fokus gue gitu. Terus si paling fokus ya di ya. Terus paling tuh fokus nih. Terus abis itu tuh yang kedua ada sibuk sendiri atau pre-occupation gitu, mikirin hal-hal yang nggak penting gitu, kayak bengong-bengong kayak gitu, kan itu sibuk sendiri juga. Terus cemas juga sama hal yang kita sedang alami, misalnya tuh kita lagi kelas tapi kita lagi ada masalah gitu. Nah itu kan kayak kita juga fokusnya jadi nggak fokus juga gitu dengerin dosen atau dengerin orang ngomong kayak gitu. Kalau gitu sih mending di mute ya sih, benernya nggak? Iya. Terus mending keluar gak sih dari kelas? Kacau lo. Ih, ketawa mulu nih. Jangan ikutin Gibran ya kawan-kawan, ajaran sesat. Jangan ditiru ya. Enggak. Itu saya sebenarnya nggak begitu. Kayaknya sih kayak gitu ya. Udah tuh, gitu doang. Belum. Baik banget. Beris listeningnya. Ada lagi terlalu fokus sama detail-detail. Misalnya nih waktu itu gue lagi masih kelas offline tuh. Nah, gue tuh merhatiin lingkungan kelas gue, kayak misalnya, lemari kelas gue jelek banget sih. Nah, gue jadi kagak dengerin guru, malah mikirin lemari ya. Ngapain kenapa harus lemari gitu? Ya kan. Aneh. Ya nggak tahu ya, fokus on detail gitu loh. Terus lemari dipikirin. Terus iya, terus misalnya guru atau orang ngomongin topik yang ngebosenin sih. Nah, itu bikin kita gamut, gak pengen dengerin juga. Terus abis itu gitu sih mending di mute terus di archive aja gak sih? Orang-orang yang bikin desain gitu. Buang aja lah. Gak usah direspon malah. Ya gak? Iya, betul. Di-read aja udah. Gak apa-apa. Pasti bakal ngechat lagi ya nggak? Aduh, kalau kasihan banget. Kayaknya lu sad boy ya? Pengalaman kayaknya ya? Aduh, jangan dong lah, lanjut aja. Lanjut nih. Nah, terus tuh terlalu emosi nih saat mendengarkan gitu loh. Misalnya orang nih ngomong, terus kita tuh udah emosi banget. Nah, itu tuh kita jadi gak fokus ngedengerin gitu. Kalau bikin emosi, gebukin aja gak sih? Ya nggak, daripada dengerin dia. Ini capek nanti gitu. Nanti dilaporin ya. Kalau emang bikin emosi, mending gak usah ketemu orangnya. Ya iya ya. Berharapnya sih gitu ya. Oke. Terus tips and tricks aja juga sih guys. Iya, jadi jangan gimana? Tips and tricks juga. Tips and tricks kalau misalnya orang ngeselin udah cabut, nggak usah ditanggapin aja kayak gitu mah. Ya nggak? Oh iya, benar banget. Make your simple gitu. Iya, betul. Lanjut. Aja. Nah, terus tuh kayak misalnya orang lagi ngomong nih. Terus kita tuh siap-siap pikirin argumen gitu loh yang ada di pikiran kita buat ngomong ke dia. Nah, itu kan juga bikin kita ngedengerinnya tuh nggak apa sih?
nggak efektif gitu. Itu aja sih kalau gua. Mending nggak usah argumen gak sih, dimin aja orang kayak gitu. Ya, tapi gimana ya, kadang kan kita juga pengen ngebales argumen. Kadang gitu. suka greget gitu ya sih. Nah, bener banget Bu. Betul. Kita orang yang kalah kali. Kalau cowok sih orangnya diem aja udah. Iya. Mungkin beda orang beda perspektif gitu. Iya benar, beda orang beda perspektif. Nggak apa-apa. Jadi gimana? Udah nih. Udah tuh. Masa nggak lanjut sih? Lanjutin lah. Gitu doang. Kalau menurut lu gimana sih bearish tuh? Gangguannya? Kan kalau gue gangguannya kayak gitu, lu sama gak sih yang gue alamin kayak gitu, yang bikin lu gak fokus ngedengerin orang tuh sama gak sih yang tadi gue jelasin gitu? Enggak sih, sebenarnya kalau ada orang bikin gue nggak fokus ya, gue bodo amat sama orangnya, gue abain aja, gue fokus sama yang gue fokusin gitu. Karena gue nggak fokus sama orangnya kan, bener nggak? Ya udah, balance aja, make your life simple gitu. Anjay. Iya nggak? Betul, iya betul banget. Santuy living ya, Kak? Santuy living. Mantap aja. Oke, mari kita tutup talk show ini dengan gestar-gestar kita. Ada yang mau disampaikan buat penonton di RCTI kali? Di Global TV kali? Space Tune? Gak tahu siapa yang mau sponsor, boleh disponsor dengan senang hati. Ada kata-kata terakhir? Gak ada. Paling ini aja sih, semoga pembicaraan talk show kali ini bisa di listening dengan baik oleh audiens gitu kan, bisa jadi lebih tahu lagi gitu. Dan terus yang tentang improving lah, terus hambatannya bisa diatasi dengan baik gitu. Kan tadi juga ada tips and trick tuh ya. Iya. Tips and tricks ya. Iya. Kalau mau tips and tricksnya apa ya? Lupa. Nanti mending itu aja, rewind lagi aja ke awal kalau mau dengar. Ya nggak? Karena capek ngomong juga, bro. Mahal gue ngomong. Oke, kita tutup talk show ini dengan apa ya? Ya, kita tutup. Kita mengucapkan terima kasih kepada gestar-gestar ini malam ini yang sudah datang ke Net TV. Sudah datang ke Ganti lagi. Tadi katanya Global TV ya? Talk show biasanya tuh kalau online gini akhirnya ada foto-foto nggak sih? Hah? Foto sekali buat formalitas doang. Oh, ini nanti tinggal di screenshot aja kalau mau diposting. Ya, oke. Tinggal di screenshot aja. Oke. Gua hostnya Gibran Esora dan Alfiani Imam mengucapkan terima kasih. Kita tutup talk show ini dengan ucapan basmalah. Basmalah. Alhamdulillah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.